Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, mari kita membaca usul salasah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kita masih pada risalah yang berkaitan dengan dalil yang dibawakan oleh beliau berkaitan dengan ar-rububiyah dan al-uluhiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa seseorang harus meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini sebagaimana yang sudah kita bawakan keterangannya yang terdapat dalam surat beberapa ayat dalam Al-Quran, dan juga dari setiap apa yang Allah sebutkan di dalamnya, maka senantiasa berujung bahwa tidak ada yang mampu menciptakan kesemua ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lewati penjelasannya di dalam surat Fussilat dan surat-surat yang lain. Dengan kata lain bahwa seseorang yang cukup meyakini Allah Maha Pencipta mengatur alam semesta ini namun tidak menjadikannya dia beribadah kepadanya, maka ini adalah perkara yang tidak menjadikan seseorang dikatakan ahlu tauhid. Dalil penciptaan ini sebagai Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Demikian dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Tatkala Allah berfirman, Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini menepis berbagai argumentasi walaupun dikemas dengan ilmiah, karena yang membawakannya para doktornya doktor astronomi, doktor-doktor yang berkaitan dengan ilmu-ilmu seperti itu, yang mereka berkesimpulan sebagaimana para pendahulunya, para ilmuwan terdahulu, seperti yang duduk di kursi itu meninggal, Stephen Hawking, siapa itu nama? Ya. Kami berkesimpulan ini alam semesta terjadi begitu saja dengan sendirinya. Ada magrum. Ya, orang magrum dijadikan dalil, dijadikan hujah. Dengan sendirinya. Maka kita dengan ayat ini yakin seyakin-yakinnya, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Rabb kalian yang mengatur alam semesta ini adalah yang menciptakan langit dan bumi, titik selesai. Silahkan teori dikemukakan,
Tapi kalau bertentangan dengan ayat ini, maka lebih yakin dengan ayat Al-Quranul Karim daripada hujah-hujah siapapun juga. Teori-teori ilmiah sekalipun, silakan. Selama bertentangan, maka kita tidak akan mungkin. Masalahnya, ma'asyarul muslimin ibadah Allah, di tengah-tengah kaum muslimin ada generasi minder. Generasi pecundang mereka ketika yang membawakan dalil-dalilnya itulah orang-orang barat, para ilmuwan dan lain sebagainya. Apalagi yang memiliki nama besar. Akhirnya kemudian dicarikan dalil dan hujah untuk membenarkan mereka. Ini yang terjadi pada kaum muslimin. Ilmuwan muslim seperti itu. Ya repot sarjana-sarjana Islam seperti ini. Yang katanya cendekiawan muslim seperti itu. Ya repot. Akhirnya ayat yang ditafsir ulang. Ini sudah tidak relevan. Bayangkan Al-Quranul Karim dikatakan tidak relevan. Ketika rame-ramenya, ya kaum liberalis sampai punya majalah segala, majalahnya Ulumul Quran namanya, majalahnya Ulumul Quran. Aduh, ya Allah, alhamdulillah saya diselamatkan. Hampir sekian terbitan saya langganan terus dulu waktu masih anu itu. Ya di sini yang nama dokter semuanya, dokter ini. Waduh, minder kita. Akhirnya ternyata semuanya berujung untuk mengubah keyakinan kita kaum muslimin. Ketika Al-Quran bertentangan dengan pemikiran mereka, maka Al-Quran itu harus dilipat. Begitu istilahnya. Teorinya dalam sedikit ini mulai istilahnya agak jelematik. Teorinya mereka membuatkan hermeneutik begitu. Hermeneutik. Itu teori. Awalnya untuk memahami Injil. Ketika Injil bertentangan dengan ilmuwan-ilmuwan mereka, maka Injil ini yang harus tafsir ulang. Metode ini mau diterapkan kepada Al-Quran yang ketemu. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa justru Injil atau kitab-kitab yang menjadi rujukan mereka, katakanlah dari Injil-Injil yang ada pada mereka, memang buatan manusia yang di sana ada tanakut. Ini menunjukkan seperti itu. Lah ini teori ini mau dibawa kepada Al-Quran. Ketika bertentangan dengan teori mereka, kata mereka Al-Quran harus ditafsir ulang. Yang ketemu ini. Ini semuanya jasanya para liberalis tadi. Alhamdulillah Allah istirahatkan umat Islam Indonesia dan tokoh-tokohnya yang sudah mulai ya, ada yang mati kayak tengkorak hidup ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya asarnya akan tetap terasa sampai sekarang. Anak-anak muda kita yang berangkat belajar, katanya di kuliah di tempat-tempat seperti itu yang diajarkan tentang ilmu-ilmu filsafat, ujung-ujungnya mereka yang sudah saya sampaikan beberapa kali majelis ini, mereka menyatakan kami malu memiliki Tuhan yang tidak memiliki hujah, yang takut didebat. Maka selamat datang di kampus tak bertuhan. Jual bebek, orang tuanya kan dari kampung, jual sapi, jual ikan, balongnya dikuras untuk biayanya nah, kuliah. Ternyata kuliahnya keluar menjadi kufur. Na'udzubillah. Oleh Nabi. Hati-hati. Hati-hati. Maka alhamdulillah anak-anak kita yang mau belajar dengan benar, duduk, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkannya dengan cara sederhana. Karena itu tidak harus dengan berbusa-busa untuk mencari teori-teori seperti itu. Dan ini masih tetap ada. Kondisi ini masih tetap ada. Kenapa? Ya mereka memang ditanamkan seperti itu.
Orang-orang di luar Islam mencoba untuk menanamkan yang seperti ini, itu tidak bisa kita pungkiri lagi. Teori seperti itu ada. Konspirasi seperti itu ada. Dan dibiayai. Bayangkan. Urusan LGBT itu memangnya sederhana. Berupaya untuk menggusur nilai-nilai Islam itu memang sederhana. Asal begitu saja tidak. Ada. Foundation dari luar itu ada munculkan biaya. Saya tahunya ketika ada kompilasi hukum Islam. Dalam Islam ini, hukum-hukum Islam diakui oleh negara. Makanya mereka yang sembarangan, Islam disingkirkan dari agama. Sebenarnya kalau sederhana seperti itu. Ada hukum waris, urusan masalah tanah, urusan dan lain sebagainya. Itu hanya kemudian yang masuk dari mereka untuk disisipkan. Contohnya, dalam rangka kesetaraan gender, kesetaraan gender itu laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi jangan lihat gender dalam aturan itu. Maka masa idah juga harus dirasakan oleh kaum laki-laki. Makhluk tidak? Yang tidak. Masa idah perempuan itu, masa idah itu adanya pada perempuan. Tujuannya dalam rangka apa? Untuk istibro. Istibro itu agar janinnya bersih dari janin, istilahnya janin selain laki-laki yang tidak dihalalkan. Maka ketika seseorang bercerai, maka istibronya itu masa idahnya 3 bulan bersih. Kalau dia sebulan bersih, nanti bulan kedua, bulan ketiga itu baru dia dalam keadaan selesai masa idahnya. Artinya rahimnya itu tidak ada janin dari yang lain. Itu tujuannya. Dan itu hanya terjadi pada apa? Pada perempuan. Gak mungkin pada laki-laki. Nah, para pengusung kesetaraan gender ini, subhanallah, kalau saya tidak tahu, tidak baca sendiri, saya nggak percaya kalau ternyata yang juga mengusungnya itu adalah dari Cirebon. Fahmina Institute, saya sebutkan aja. Fahmina Institute. Orang-orangnya banyak, ada yang saya kenal. Ya Allah, kenapa kejebur seperti ini? Kenapa? Dia ternyata dibiayai oleh Asia Foundation. Miliaran hanya untuk utak-atik itu, kemudian dimasukkan melalui jalur-jalur yang sudah mereka lakukan, yang sudah mereka miliki, link-link akhirnya muncul di DPR untuk dijadikan sebuah undang-undang. Dan ternyata iya. Laki-laki setelah cerai, besok bukan lagi dia masalah. Karena dia tidak ada masa idah. Tapi ternyata menetapkan nanti, kawinnya nanti tunggu 3 bulan. Kenapa? Karena itu masa idah. Hanya nggak disebut masa idah. Kalau disebut masa idah, kaum muslimin, tapi diatur sedemikian rupa. Demikianlah masyarakat muslimin ibadah. Dan itu kejadian. Ada silakan. Pengadilan tidak akan mengeluarkan surat ketetapan cerai itu kecuali setelah 3 bulan. Hebat kan? Hebat. Cuman kitanya nggak ngerti. Umat Islam. Demikianlah masyarakat muslimin ibadah. Ini hasil karya siapa? Itu tadi. Para cendekiawan muslim tadi. Tanda kutip. Luar biasa. Dan itu dibiayai. Semangatnya mereka untuk menggerus syariat Islam luar biasa. Kenapa? Duit. Liyastaru bihi tsamanan qalil. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Ringan, begitulah tanpa terasa. Hebatnya orang-orang di luar Islam seperti itu. Mengubah sesuatu yang umat Islam dalam keadaan tidak merasakannya. Umat Islam tidak merasakan. Kenapa? Ini perkara yang karena dasarnya butuh ketelitian. Dan mereka melakukannya dengan mode senyap. Ya,
bukan HP saja yang mode silent itu. Ternyata dalam urusan menggusur prinsip-prinsip Islam juga dengan cara-cara yang mode silent. Luar biasa kan? Kita tidak tahu. Coba kalau satu saat kejadian pada Anda semuanya. Oh, ternyata laki-laki tidak ada masa idah. Yang ada masa idah itu adalah perempuan. Dalam rangka apa? Agar rahimnya itu bersih. Itulah yang dikatakan istibra. Nah, salah satu 3 kali bersih. Kita lanjut. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadah. Maka Allah menciptakan langit dan bumi sittati ayyam, selama 6 hari. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala ketika mengomentari dalil yang dibawakan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala tentang penciptaan langit dan bumi selama 6 hari itu, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Al-A'raf ayat ke-54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Sittati ayyam, hadhil makhluqat. Ini adalah, yakni langit dan bumi itu adalah makhluk yang azimah, yang sangat besar, dahsyat. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengitarinya jengkal berjengkal karena saking besar langit dan bumi. Terhadap langit pun belum tentu manusia bisa mencapainya. Yang ada sekarang ini kita telah menembus langit. Ya nggak tahu langit yang mana. Sebab langit itu ada 7 lapis langit. Apa langit yang pertama atau hanya sekedar yakni atmosfer bumi saja? Seperti itu. Kita tidak tahu karena belum ada di antara kita yang mampu melakukannya. Kecuali orang-orang di luar sana, itu pun dengan cara-cara yang begitu protektif. Katakanlah ia bisa menembus langit. Apakah langit yang pertama atau langit yang kedua? Ya, kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah yang jelas itu adalah makhluk yang besar. Allah fi sittati ayyam, Allah menciptakannya dalam 6 hari. Wa huwa qadirun ala an yakhlaqaha fi lahdah. Padahal Allah qadirun, maha berkuasa kalau menciptakannya dalam sekejap. Dalam sekejap, mampu. Kenapa Allah ciptakan dalam 6 hari? Lakinnahu khalaqaha fi sittati ayyam li hikmatin. Allah menciptakannya, akan tetapi tidak dalam sekejap itu. Walakinnahu, melainkan menciptakannya dengan 6 hari itu untuk tujuan hikmah. Untuk tujuan hikmah. Ya'lamuha, yang agar bisa diketahui oleh manusia. Wasistatul ayyam awwaluha yaumul ahad. Yang namanya 6 hari itu dimulai dengan hari Ahad. Wa akhiruha yaumul Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu adalah hari terakhir. Nah, Fi yaumil Jum'ah, dan pada hari Jumat itu disempurnakan seluruh penciptaan makhluknya. Demikian. Tujuannya apa? Allah kadangkala diketahui hikmahnya, kadangkala tidak diketahui hikmah. Dan dalam perkara penciptaan langit dan bumi, 6 hari itu semuanya ada hikmahnya, dan hikmahnya bisa kita ketahui. Nanti akan dijelaskan. Yang paling mudahnya adalah bahwa di hari Jumat tercipta semua secara sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, kata Syekh, dengan demikian sarahal yaum a'dhamu ayyamul usbur.
Maka di hari itu hari sempurna semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hari yang seutama-utama atau sebesar-besar hari di pagi hari, terbitnya matahari. Wa huwa sayyidul ayyam. Oleh karena itu Jumat itu dikatakan sayyidul ayyam. Wa idul usbu, yang itu merupakan perkara yang terulang-terulang dalam satu minggu. Wahwa Abdul Ayyam, dan dia adalah merupakan seutama-utama hari. Hari Jumat, hari terakhir penciptaan dari langit dan bumi dan penyempurnaan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa kata Nabi Khair, sebaik-baik hari yang dimana tolat fihi syams, terbitnya matahari, yaumul jum'ah, pada hari Jum'ah. Berbahagia Anda semuanya yang ketika di hari Jumat subuh itu melaksanakan sholat berjamaah, karena memulai dengan sesuatu yang baik. Terbitnya matahari. Sebab kalau hari itu diawalinya pada maghrib ketika matahari tenggelam. Tapi ketika terbit matahari dimulainya kapan? Ya ketika di pagi hari itu. Maka di hari Jumat memulai terbit matahari itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik hari di mana terbit matahari padanya, maka itu adalah hari Jumat. Dia sebagai Abdul Ayyam, seutama-utamanya hari, Sayyidul Ayyam, sayyidnya, penghulunya hari. Masya Allah. Namun dari sisi ini hati-hati, ada ifrat dan tafrid. Apa ifrat dan tafrid? Ada yang berlebih-lebihan, ada yang berkurang-kurangan. Yang berkurang-kurang, nah Jumat sama dengan hari-hari biasa, maka kita katakan, la wallah tidak, ini ada dalil-dalil yang menunjukkan yang keutamaan dari Jumat. Keutamaan beribadah di hari Jumat. Mubakir, datang berpagi-pagi ketika waktu hari Jumat. Dinas semuanya, Ustaz. Yang enggak dinas bisa. Tidak semuanya. Ya kan? Nah. Kalau antum ke Haramain, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, berangkat dari penginapannya jam 10 siang ini, bagian kebagiannya di pelataran sana kalau hari Jumat. Iya, pelataran nggak bakal bisa masuk ke dalam. Nah. Dan di negara-negara Middle East seperti ini, semangat. Maka mereka pakainya necis-necis, pakai jas, pakai apa? Iya, pakaian-pakaian yang terbaik. Nah. Ada yang anggapnya enggak. Biasa-biasa aja lah hari Jumat dengan hari-hari yang biasa. Maka kita katakan, ada pula yang berlebih-lebihan, bahkan disinkritiskan dengan agama yang lain. Malam Jumat, sampai ada Jumat Kliwon segala. Kalau sudah Jumat Kliwon, pasar-pasar besoknya sepi, ya kan? Yang dagang, kenapa beli dagang? Jumat Kliwon. Apa hubungannya Jumat Kliwon dengan tidak dagang? Ya begitulah memang. Doyan masyarakat kita dengan hal-hal yang sifatnya klinik, dan itu memang ada yang ngajari. Ada yang ngajari. Malam Jumat Kliwona, bacaannya juga sejen. Bacaannya sedikit. Suratnya khusus. Iya, Mbak ya. Saya sedang membaca Fadhail Quran. Ya. Risalah ringkas Fadhail Quran di Masjid Al-Bina dengan di Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Masjid di yang di Rumah Sakit Arja Binangun. Ya, beliau itu DKI dokter. Masya Allah. Jazakallah khairan, Dok. Saya dikira kesempatan membaca itu.
Angkatan kaum muslim. Yang ada dalil hujahnya justru Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Rasul mengingatkan sekian hadis-hadis sahih tentang agar membaca, bahwa barang siapa yang membaca dua ini akan demikian ada. Dia akan dinaungi, dihijabi. Luar biasa. Yang punya dalil yang ada keterangannya, ngomong. Tapi yang tidak ada hujahnya, kan walaupun doib itu kan juga hadis. Bahkan berhujah dengan fadhailul a'mal. Imam Nawawi tidak salah mengucapkan bahwasanya dengan hadis seperti itu. Karena yang maksud beliau adalah hadis tentang hadis-hadis hasan. Kalau niatnya seperti itu, sekiranya pun dari sisi ini salah, katakanlah tidak tepat, maka kita tidak perlu kemudian ta'assub dengan beliau rahimahullah ta'ala. Seakan-akan kalau kita tidak mengambilnya, berarti engkau menghina Imam Nawawi. Loh, siapa yang menghina Imam Nawawi? Tidak, kita memuliakan beliau. Tidak menghinakan Imam Nawawi, tidak menghinakan Imam Syafi'i, tapi kita lebih cinta kepada kebenaran. Kami mencintai para ulama, tapi kami lebih cinta kepada kebenaran. Kami cinta kepada Ustadz Fulan, kami cinta kepada Syekh Fulan, kami cinta kepada Kiai Fulan, kami cinta kepada Gus Fulan. Tapi dalam urusan al-haq, kami lebih mencintai kebenaran. Tapi mereka mengajari kesalahan. Kita tidak tahu. Yang jelas kita tidak diajari oleh Nabi kita untuk taklid kepada orang per orang. Kalau kita dapati ini adalah hujah, maka kita ikut. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, kita tidak tahu sejak kapan adanya malam Jumat Kliwon. Yang ada hari Jumat adalah hari yang memiliki keutamaan. Tidak berlebih-lebihan. Keutamaan dari sisi apa? Kita mendapati khabar-khabar yang datangnya dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, orang-orang soleh setelahnya, bahwa itu adalah Sayyidul Ayam, ya, penghulunya hari, yang kita berupaya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Walaupun diperselisihkan kesahihannya tentang surat Al-Kahfi. Ada perselisih, yang ini menyatakan sahih, yang ini menyatakan lemah. Masih mending ada dalilnya daripada tentang fadilah, keutamaan membaca surat Yasin di malam Jumat atau dari Jumat. Yang kesemuanya itu, sebagian disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa hujah dalil-dalilnya adalah maudhu', palsu. Seneng yang maudhu'. Semangat luar biasa. Tapi urusan-urusan yang di sana ada keutamaan. Justru orang kemudian meninggalkan. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin ibadallah, hendaknya diperhatikan ya perkara seperti ini. Disempurnakan pada hari itu segala penciptaan makhluknya. Diciptakannya pula pada hari itu Adam, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Adam juga dikeluarkan padanya pada hari Jumat. Wa fihi taqumus saah, dan pada hari Jumat itu pula akan terjadinya hari kiamat. Kullu dzalika fi yaumil Jum'ah, kesemuanya terjadi pada hari Jumat. Wa huwa afdalul ayyam. Oleh karena itulah hari Jumat itu adalah seutama-utama hari. Wa huwa akhiru ayyamil khalq, karena ia adalah akhir dari diciptakannya makhluk. Khalaqas samawati wal ardh wa man fihinna, diciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Ma'asyarul muslimin ibadah. Inilah kalau kita mendapati dalil dan keterangan bahwa hari Jumat adalah hari yang memiliki keutamaan, maka kita akan katakan iya, karena ini ada hujah dan dalil. Tapi kalau malam Jumat identikan dengan klinik,
dengan berbagai hal-hal yang sifatnya mistis, sampai ada film dan sinetronnya Malam Jumat Kliwon, maka kita katakan itu semuanya adalah merupakan kedustaan atas nama agama yang kita tidak boleh mempercayainya. Dulu waktu kita masih kecil-kecil ini, kalau sudah malam Jumat, wis mambu pedupaan di mana-mana sudah. Iya lah ya. Tiap pojok rumah. Udah kalau sudah malam Jumat, apalagi Kliwon, kayak suasana ini orang-orang tua kita yang pernah ngalami itu. Ya saya ngalami seperti itu. Katanya ini akan muncul ini, muncul itu, bakal. Ya subhanallah, siapa yang membuat seperti itu? Akhirnya orang kemudian dengan sinkretisme agama itu melakukan amaliyah-amaliyah ya tertentu yang menjadikan amal ini naudzubillah ya, bentuk menyuguhkan sesuatu kepada makhluk, sesajen kah, itu ini dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah di hari-hari sekarang ini orang ya, yakni sudah mulai meninggalkan ritual-ritual tersebut. Bagaimana dengan keyakinannya? Keyakinannya tidak berubah. Tidak berubah. Buktinya si Rara itu, Mbak Rara itu ternyata masih laku. Panggilannya luar biasa. Ordernya mahal. Siapa yang manggil? Orang kafir? Tidak. Muslim. Muslim. Dia ngomong sendiri. Luar biasa. Sulap merah kah, Gus Samsudin kah, dan lain sebagainya. Semua itu adalah merupakan yakni produk-produk sinkretisme agama yang disebabkan karena meninggalkan prinsip-prinsip yang paling mendasar. Orang terlalu sibuk dengan berbagai yang seakan-akan Islam itu rahmatan lil alamin, jadi semuanya serba boleh. Kami tidak mau Islam yang marahan, Islam yang susah. Mana yang marahan? Kita hanya mengingatkan bahwa itu adalah bentuk kekufuran kalau terus dilakukan. Yassiru ala tu'assiru, mudahkan tidak dipersusah. Tapi kalau urusannya berkaitan dengan akidah, dengan tauhidullah, maka hati-hati. Tidak semudah itu. Tidak segampang itu. Dengan dalil bahwa Islam adalah agama yang al-Hanafiyah, yang samha, yang toleran. Itu. Islam seperti itu. Tidak dalam kondisi bikin susah. Karena menyatakan, yassiru ala tu'assiru, mudahkan. Jangan dibikin susah. Ya. Jangan kemudian orang bikin lari. Yang itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak terbimbing. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan baik-baik, dengan hujah, ya, bicara dari hati ke hati tentang bagaimana perkara ini, maka manusia akan tahu. Nah, ma'asyiral muslimin ibadah. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian istawa 'alal 'arsy. Wa makna istawa irtafa'a. Makna istawa itu adalah irtafa'a, tinggi. Oleh karena itu, perkara yang berkaitan dengan istawa, Allah menyebutkan tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian istiwa di atas arsy. Jangan kemudian kita main akal-akal. Karena apa? Kalau akal-akalan nanti mempertanyakan. Kalau Allah Maha Besar, sedangkan Allah istiwa di atas arsy-Nya, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Karena anggapannya seperti itu tadi, pakainya akal. Pakainya akal. Kalau saya duduk di kursi, maka kursi itu harus lebih besar dari saya seperti ini. Nah itu akal. Allah tidak membutuhkan tempat. Tapi Allah menyatakan sendiri, tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Seseorang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam, bagaimana itu yang namanya istiwa?" Marah Imam Malik. Kenapa? Orang ini
sebagai orang Arab, itu ya paham istiwa itu apa. Al-istiwa maklum, kata Imam Malik. Istiwa itu maklum, artinya setiap orang Arab yang mengetahui kata-kata istawa, dia paham. Qad istawa. Ketika ada seseorang yang menunggang untanya, qad istawa, dia telah ajak. Itu sudah cukup, nggak perlu ditanyakan lagi kayak apanya. Mempertanyakannya adalah perkara yang cerdas. Imam Malik marah. Karena yang bertanya itu bukan untuk menghilangkan kebodohannya, tapi mempertanyakan kayak apanya sih? Inilah yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi. Kenapa? Apa para sahabat Nabi manutan saja orangnya? Padahal mereka adalah orang yang alim. Berkali-kali saya sampaikan bantahan para ulama ya, terhadap khususnya Syekh Muhammad Abdul yang menyatakan bahwa orang-orang para sahabat dulu adalah orang-orang yang aslam, yang selamat. Sedangkan kami a'lam, lebih mengetahui makna-makna yang tersirat padanya. Hebat kan? Waduh. Maka dibantah kata para ulama, sahabat itu a'lam wa aslam, mengetahui dan lebih selamat. Karena mereka tahu mana yang boleh ditanyakan dan mana yang tidak, disebabkan karena kecerdasan. Yang ini nggak perlu ditanyakan. Kalau ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, seperti apa Allah istiwa? Rasul tidak tahu. Seperti apanya, kenapa? Karena tidak mungkin makhluk dalam hal ini manusia melihat. Seperti apa Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy. Dan tidak ada yang mampu melakukan seperti itu. Maka kemudian ada orang yang bertanya, yang seperti ini, para sahabat orang-orang yang cerdas, jenius, maka mereka tidak bertanya tentang seperti apanya. Yang ada adalah mereka beriman dengan wa 'alallahil bayan wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim. Ini kaidah teori lah gitulah kalau pengen supaya gak ribet-ribet. Syekh Al-Imam Abu Usman As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis beliau menyebut ini prinsip. Beliau menukilkan ucapan itu. Allahil bayan, bagi Allah hanya menjelaskan. Tsumma stawa 'alal arsy, dijelaskan. Wa 'alar rasulil balagh, maka kewajiban Nabi hanya menyampaikan. Ayat ini tidak dipelintir, tidak dikurangi, tidak ditambah. Tsumma stawa 'alal. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Terus bagaimana kita? Wa alaina taslim, bagi kita hanya taslim. Sehingga kata Imam Ahmad dan selainnya berkaitan dengan ayat-ayat yang sifatnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau ketetapan-ketetapan Allah yang Allah menjelaskan tentang dirinya dalam Al-Quran, amiruha bila kaif, baca saja, lewati saja tanpa kaif, tanpa seperti apa. Bukan mereka adalah orang-orang yang tidak cerdas, justru mereka adalah orang-orang jenius. Ukurannya apa? Muhafalat. Orang-orang sekarang dengan orang ini nggak ada apa-apanya. Imam Syafi'i kemana-mana nggak bawa kitab, nggak bawa apa. Imam Bukhari pun demikian. Lalu kalau saya ketinggalan bukunya, waduh, ganti anu aja lah. Haji itu ganti tema. Kenapa? Saya nggak punya kitab. Beda. Mereka adalah orang-orang cerdas, orang-orang jenius. Para imam. Orang-orang yang cerdas sehingga mereka tidak mungkin. Katakanlah sampai bahkan urusan lupa saja tidak. Aku menghafal hadis, kata Imam Sufyan atau 800.000 hadis dengan sanadnya seperti membaca Al-Fatihah. Dengan sanad, wala ada sanad fulan bin fulan sampai kepada Rasulullah. Rawi-rawi dihafal, itu seperti membaca Al-Fatihah. Saking sudah demikian. Ada ulama yang ketika sekali mendengar, mereka langsung hafal. Kita berpuluh-puluh kali mendengar, ya nggak sedikit paling ujung atau belakang paling ujung.
Ya beda. Mau disejajarkan. Asal muslimin di bawah. Sehingga kita harus tahu diri. Siapa kita, siapa mereka. Siapa ilmu-ilmu sekarang hanya sekedar menukil. Siapa para ulama? Justru mereka lebih hati-hati. Lihat dalam perkara. Demikianlah dalam urusan-urusan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mesti berhati-hati tentangnya, ya. Kata Syekh Al-Fauzan, al-istiwa sifatun min sifatillahil fi'liyah, adalah merupakan sifat dari sifat-sifat fi'liyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama yaliqu bi jalali. Sebagaimana itu terjadi sesuai dengan kemuliaan, ya, sesuai dengan kemuliaan. Nah, Allah, insyaallah akan kita perdalam lagi perkara ini karena penting untuk semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sekian lama kita terkungkung mindset kita bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah itu menyatu bersama makhluknya. Allah itu bersama dekat dengan kita semuanya dalam artian secara fisik, ya, secara zat. Maka kita katakan dari ayat-ayat yang kita baca ternyata tidak demikian. Insya Allah akan kita lanjutkan, dan perkara ini insya Allah akan lebih menarik lagi kalau kita membaca kitab-kitab yang lain yang berkaitan dengan hal itu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.